Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat besar dan kompleks. Ekonomi biru dan rencana strategis untuk masa depannya. Ini bukan sekedar cerita tentang laut loh, ini tentang peluang triliunan dolar, jejaring resiko global yang rumit, dan sebuah arsitektur baru untuk membangun ketahanan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. 3 triliun dolar Amerika. Coba deh, biarkan angka itu meresap sejenak. Itu bukan cuma angka besar di layar ya, itu adalah nilai tahunan dari ekonomi laut kita. Sebuah pilar fundamental yang menopang kemakmuran kita semua secara global. Baik, jadi gimana kita akan membedah topik sebesar ini? Nah, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari janji triliunan dolarnya, lalu kita hadapi kenyataan soal konvergensi risiko global, kemudian kita bangun lagi dengan 3 pilar ketahanan, dan akhirnya kita lihat seperti apa masa depan regeneratif yang bisa kita ciptakan. Pertama-tama, kita harus paham dulu, sebesar apa sih sebenarnya yang kita bicarakan di sini? Skalanya benar-benar masif, mungkin jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Nah, ini yang sangat menarik. Lihat deh, bukan cuma nilainya yang fantastis, tapi momentumnya itu loh, luar biasa. Pertumbuhannya 2,5 kali lebih cepat daripada ekonomi global. Ini pertanda ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di lautan kita. Jadi, buang jauh-jauh pemikiran lama kalau laut itu cuma tempat kita mengeruk sumber daya sampai habis. Ekonomi biru itu adalah sebuah pergeseran paradigma. Ini adalah cara pandang ekonomi modern yang fokusnya pada keberlanjutan dan yang lebih penting lagi, regenerasi. Dan ekosistem ini tuh kaya banget. Di satu sisi ada industri yang sudah kita kenal lama, transportasi, perikanan. Tapi di sisi lain, lihat deh, ada gelombang inovasi baru yang luar biasa. Seperti bioteknologi kelautan, yang katanya bakal jadi pasar senilai 12 miliar dolar pada tahun 2032. Potensinya benar-benar tak terbatas. Tapi tentu saja di mana ada janji besar, di situ ada resiko yang besar juga. Janji triliunan dolar ini sedang menghadapi, ya bisa dibilang sebuah badai sempurna, gabungan dari berbagai ancaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, poin kuncinya di sini adalah semua resiko ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu saling terkait, saling memperkuat satu sama lain. Bayangkan seperti jaring laba-laba yang super rumit. Mereka menciptakan apa yang kita sebut paradigma ketidakstabilan global, di mana satu guncangan kecil di satu titik bisa memicu efek domino yang dahsyat. Oke, mari kita coba bedah satu-satu biar lebih kebayang. Mulai dari geopolitik. Coba bayangkan arteri utama perekonomian dunia. Nah, beberapa di antaranya, seperti Laut Cina Selatan ini, adalah titik-titik krusial yang sangat rentan. Satu senggolan konflik saja, seluruh rantai pasok global bisa langsung goyah. Dan ini bukan lagi teori atau kalau-kalau ya, ini sudah kejadian. Lihat saja apa yang terjadi saat krisis Laut Merah di tahun 2024. Grafik ini menunjukkan dengan sangat jelas dampak nyatanya. Seberapa cepat sebuah konflik bisa berubah jadi guncangan ekonomi yang dirasakan di seluruh dunia? Instan. Di saat yang bersamaan, sementara manusia sibuk berkonflik di atas permukaan air, di bawah sana, fondasi dari ekonomi ini, kesehatan lautan itu sendiri, sedang digrogoti. Pelan-pelan, tapi pasti. Biar lebih ngena, kita lihat contoh yang dekat banget sama kita, Teluk Jakarta. Ini tuh seperti sebuah mikrokosmos tragedi. Polusi dari darat sudah menghancurkan ekosistem laut, sampai-sampai terumbu karangnya hanya tersisa kurang dari 5%. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras. Oke, setelah kita lihat semua resiko yang bikin pusing tadi, sekarang kita beralih ke solusinya. Karena dari semua kekacauan ini justru muncul sebuah ide tentang arsitektur baru. Sebuah arsitektur yang dirancang untuk keteraturan dan yang paling penting, ketahanan. Dan kuncinya adalah ini, tujuannya bukan untuk menghindari resiko, itu mustahil. Tapi tentang membangun kapasitas untuk bisa bertahan dan menavigasi ketidakpastian. Caranya, melalui kerangka kerja terintegrasi yang ditopang oleh 3 pilar kokoh ini. Pilar pertama, inovasi keuangan. Anggap saja ini tentang bagaimana kita menggunakan uang dengan lebih cerdas. Ada yang namanya obligasi biru untuk mendanai proyek konservasi. Atau skema pintar seperti tukar utang untuk alam, di mana utang sebuah negara bisa dikurangi sebagai imbalan komitmen mereka menjaga alam. Ini adalah cara mengubah keuangan jadi kekuatan untuk kebaikan. Pilar kedua, supremasi teknologi.
Ini tentang sebuah pergeseran besar. Dari yang tadinya gelap, banyak aktivitas ilegal di laut yang tak terlihat, menjadi era transparansi total. Kita pakai teknologi untuk menyinari setiap sudut gelap dan meningkatkan efisiensi secara drastis. Caranya gimana? Wah, dengan serangkaian teknologi canggih. Ada pemantauan satelit untuk melacak kapal hantu yang mencuri ikan. Ada AI prediktif yang bisa mengoptimalkan rute kapal dan menghemat bahan bakar. Bahkan ada teknologi blockchain untuk menciptakan jejak digital yang nggak bisa diubah, dari laut sampai ke piring makan kita. Dan pilar ketiga yang menyatukan semuanya adalah tata kelola adaptif. Dan ini penting, nggak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Kita lihat ada strategi regional yang berbeda. Uni Eropa, misalnya, fokusnya pada dekarbonisasi. Sementara itu, ASEAN lebih memprioritaskan keamanan navigasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Oke, kita sudah melihat janjinya, risikonya, dan pilar-pilar solusinya. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita gabungkan? Mari kita lihat gambaran besarnya. Sebuah jalur perjalanan dari eksploitasi di masa lalu menuju masa depan yang memulihkan. Nah, gambar ini merangkum seluruh perjalanan kita dengan sempurna. Kita mulai dengan mengakui janji yang begitu besar, lalu kita dipaksa menghadapi berbagai guncangan sistemik yang mengancamnya, dan akhirnya kita menemukan jalan keluar melalui sebuah solusi strategis yang terintegrasi. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling krusial. Mengapa ini lebih dari sekadar isu lingkungan? Kenapa para investor dan pembuat kebijakan harus melihat ini sebagai satu-satunya jalur ekonomi yang paling rasional untuk masa depan? Inilah jawabannya. Dan ini sangat kuat. Setiap $1 yang diinvestasikan dalam manajemen laut yang berkelanjutan akan menghasilkan pengembalian $5. Jadi, melindungi modal alam laut kita itu bukanlah sebuah biaya. Justru ini adalah investasi ekonomi paling cerdas dan paling rasional yang bisa kita buat untuk masa depan perdagangan internasional dan kesejahteraan kita bersama.